Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata yaitu tentang budaya positif, dan ini sekaligus menjadi program sekolah kita, yaitu program komunitas belajar dalam sekolah. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang pertama saya mengaturkan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi aksi nyata tentang budaya positif. Langsung saja Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu saya mulai diseminasi aksi nyata ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya yaitu dalam budaya positif ini tentu penting diterapkan di sekolah. Mengapa? Karena budaya positif ini adalah terwujud dari karakter murid dan juga semua warga di sekolah. Nah, di sini sebelum saya memaparkan materinya, di sini ada pertanyaan pemantik. Mungkin di sini saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Yang poin pertama, apakah ini Bapak Ibu setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Ya. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Ya. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Ya, kita lanjut. Nah, untuk menjawab yang tadi terkait dengan hukuman, maka di sini ada topik bahasan. Yang pertama ada tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi, ada keyakinan kelas, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, selanjutnya restitusi tentang 5 posisi kontrol, yang terakhir restitusi yaitu tentang segitiga restitusi. Lanjut saja untuk materi yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelum ke disiplin positif, mungkin di sini saya mengutip dari berbagai sumber, yaitu tentang makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Mana asal
tujuan disiplin positif itu yaitu berasal dari motivasi internal. Nah, yang selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Kenapa sama? Karena memiliki arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini menurut para ahli Alfifon tahun 1993 bahwa dari penghargaan ini akan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Juga penghargaan itu bisa menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, yang selanjutnya yaitu karena tadi ada penghargaan, berarti di sini ada bentuk program kebajikannya, bentuk apresiasinya seperti apa. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, maka kita harus mengingatnya, yaitu yang pertama, beri dukungan secara khusus. Maka di sini Bapak Ibu Guru, kita belajar bersama-sama bagaimana kita memberikan apresiasi kepada murid. Yang pertama, beri dukungan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi, berarti secara personal. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid, yaitu dengan cara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi tidak mengapresiasi pada hasilnya saja, tapi pada prosesnya juga dihargai, memberikan penghargaan atau apresiasi. Nah, di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikannya. Contoh, di sini digolongkan ke dalam 3 kolom. Ada pembuka, nilai kebajikan, dan situasi. Contoh kalimat pembukanya, kemarin saya perhatikan. Nah, di sini nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Dalam situasi apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, contoh yang kedua, kalimat pembukanya, saya menghargai apa nilai kebajikannya? Kepedulianmu, situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Dan yang terakhir, kalimat pembukanya, terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu pada situasi pada saat kamu mengungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi mungkin sebagai bahan refleksinya, jadi sekecil apapun yang dilakukan oleh murid, maka untuk bisa memotivasi internalnya muncul, maka kita sebagai Bapak Ibu Guru harus bisa memberikan apresiasi sekecil apapun. Nah, yang selanjutnya mungkin saya akan membacakan satu poin, dan di sini saya minta partisipannya dari Bapak Ibu semua. Nanti pilih Bapak Ibu apakah misalkan poinnya ini itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Ya. Yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya. Yang ketiga, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Iya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan sekolah 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, nanti kita cek ya Bapak Ibu ya. Nah,
Yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Coba Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa Bapak Ibu jawabannya? Apakah karena takut ditilang?
diskusi ini, murid yang melakukan kesalahan, kita sebagai jalan untuk anak bisa mencari solusi dari masalah tersebut. Selanjutnya sekian dan terima kasih. Nah, mungkin itu pemaparan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya kita sebagai warga sekolah yang menghadapi murid, karena kita berorientasinya kepada atau berpihak kepada murid, dan juga mudah-mudahan ini bisa bermanfaat di dalam komunitas belajar dan bisa mengambil hikmah dan bisa menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya dengan kadarnya dan juga fasilitasnya yang demikian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kalian akan membuat apa? Keyakinan. Kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya peraturan. Peraturan itu segala sesuatu yang harus kita patuhi, harus kita laksanakan. Ada peraturan sekolah, yaitu peraturan sekolah itu dibuat oleh sekolah. Tapi sekarang kalian akan membuat keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas itu adalah harapan, keinginan kelas, khususnya kalian kelas 3. Ingin kelas 3 yang seperti apa? Nah, makanya nanti tiap orang harus bisa menulis
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Widiani Astuti, rekan sejawat dari Bu Eli Siti Halimah. Setelah saya amati, Bu Eli dalam mengikuti guru penggerak, banyak hal yang berubah pada murid. Di antaranya, murid menjadi lebih disiplin, sadar dengan sendirinya akan kewajiban sebagai murid di kelas maupun di luar kelas, lebih giat dalam belajar, serta lebih bertanggung jawab. Hal itu terwujud karena di antara Bu Eli dan muridnya telah menyepakati kesepakatan kelas dan telah menjadi keyakinan kelas, sehingga tercipta disiplin positif dan akhirnya terwujud budaya positif di sekolah. Saya sangat terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Bu Eli ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.